Dah yuk. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Siti Wardah akan menjelaskan tentang kepemimpinan. Untuk yang pertama kepada Zian Adila, kami persilahkan. Oke, saya lanjutkan pengertian kepemimpinan. Kepemimpinan dapat diartikan sebagai suatu kekuatan karakter atau sifat yang tercermin pada sikap seseorang pemimpin. Pemimpin dalam organisasi adalah penguasa, dan penguasa memiliki kekuatan lebih banyak dibandingkan pegawai. Luasnya wewenang dan tanggung jawab pemimpin membuat para pegawai berada di bawah perintahnya dan berada di bawah kendalinya. Dalam organisasi, kekuatan pemimpin salah satunya diterjemahkan sebagai kekuatan komunikasi. Selanjutnya yaitu sifat pemimpin. Yang pertama, sebagai inspirasi, di mana pemimpin harus memiliki pemikiran terbarukan, harus berorientasi dengan perkembangan SDM, sehingga roda organisasi bergerak sesuai dengan visi dan misinya. Yang kedua, sebagai motivasi. Pemimpin harus memiliki rasa dan jiwa yang condong kepada anggota, sehingga pemimpin dapat mensejahterakan anggotanya. Dan yang ketiga, sebagai pembelajaran. Berusaha untuk memperbaiki keadaan sebelumnya dengan belajar dari kesalahan-kesalahan yang dilakukan sehingga tidak terjadi kejadian yang sama. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Indah. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang 4 peran pemimpin. Nah, yang pertama ada modeling. Modeling ini memberikan contoh atau gambaran bagi anggotanya, atau disebut dengan role model. Dan yang selanjutnya adalah finding atau menentukan arah, di mana seorang pemimpin ini harus menentukan arah organisasinya akan menuju kemana, akan melangkah kemana, seperti itu. Kemudian yang ketiga ada leading, yaitu menjaga supaya tetap ada di track yang benar, sehingga anggota tidak keluar dari jalur yang ingin dituju. Kemudian yang terakhir adalah empowering, yaitu fokus pengembangan talent dan memberikan kepercayaan. Kemudian yang selanjutnya, ada perbedaan pemimpin, pimpinan, dan kepemimpinan. Pemimpin itu adalah orang yang memimpin suatu organisasi atau suatu kumpulan, itu disebut dengan pemimpin. Adapun pimpinan itu kumpulan para pemimpin. Dan yang ketiga adalah kepemimpinan, yaitu cara memimpin suatu organisasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara saya. Abian, silakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengapa harus memimpin. Jadi mengapa sih kita harus memimpin? Kita yaitu untuk mengambil pos menemukan cara konflik sehingga mampu disebut dengan yang terbaik. Dan selanjutnya next. Dan sini ada tipe-tipe pemimpin. Ada yang pertama ada autokratik, demokratik, dan kendali bebas. Yang pertama saya akan menjelaskan apa sih autokratik. Autokratik itu adalah pimpinan di mana pengambilan keputusan terkonsentrasi pada pemimpin.
Jadi pemimpin itu lebih suka membuat keputusan karena bentuk bentuk kepemimpinannya itu semua yang ketiga adalah kendali apa sih kendali bebas. Jadi pemimpinan ini adalah gaya kepemimpinan seluruh kelompoknya itu kekuatan dalam sebuah itu antara autokratik, perbedaan antara autokratik, demokratik, dan kendali bebas. Nah, pemimpin laki-laki dan perempuan. Dalam menjadi pemimpin, laki-laki dapat melakukan sejumlah peran utama dalam masyarakat. Hal ini karena dianggap lebih potensial, lebih kuat, dan lebih produktif. Nah, jadi biasanya kalau kita memilih sebuah pemimpin, misalnya gubernur, presiden, ataupun camat, biasanya itu yang diutamakan itu laki-laki, karena laki-laki itu dianggap lebih potensial dan lebih produktif. Kemudian perempuan memiliki kelebihan yang khas seperti dapat berperan ganda, bulat, lebih berkorban, dan lain-lain. Nah, jadi di dalam kepemimpinan tidak menutup kemungkinan seorang wanita itu menjadi pemimpin karena dia itu memiliki berperan ganda, bisa berperan ganda, kemudian bisa lebih ulet, bisa lebih tahan uji, rela berkorban, kemudian menderita dan lain sebagainya. Next. Nah, selanjutnya bos dan leader, bos dan pemimpin. Di sini ada perbedaan antara bos dan leader. Apa perbedaannya? Yang pertama bos. Bos itu bahwa dalam sebuah misalnya organisasi ataupun perusahaan, misalnya perusahaan itu berhasil, maka bos ini mengklaim dirinya yang berperan atas usaha timnya. Jadi menganggap bahwa itu adalah karena dirinya sendiri. Itu bos. Kemudian leader, pemimpin. Misalnya dalam sebuah organisasi atau perusahaan, organisasi atau perusahaan, pemimpin itu menyebut bahwa keberhasilan timnya itu adalah keberhasilan bersama. Jadi keberhasilan tim. Jadi itu perbedaan yang mendasar antara bos dan leader. Next. Sekian dari kelompok kami. Mungkin banyak salahnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.